Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa min yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika ya rabbana min an nuqtala min tahtina wa akhrijna ya rabbana min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati billahi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan membedah hadis-hadis mengenai akhir zaman, terutama mengenai zuhuril mahdi, kemunculan al-imam al-mahdi. Al-mahdi itu berarti orang yang diberi hidayah. Al-mahdi berarti sosok yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau disebut al-imam al-mahdi, maka maknanya imam yang di-guidance, yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalbunya. Karena dalam hadis dikatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya cukup Pak. Kalau mau benerin sebelum ngaji ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalbunya. Maka kajian-kajian Al-Mahdi harus menyesuaikan dengan prinsip kemahdian, bahwa Al-Mahdi ini dia bergerak dengan kalbunya, bukan bergerak dengan ra'yunya. Ra'yu artinya pikiran. Kalau pikiran bisa cocok-cocokan, dicocok-cocokkan dengan teori ini, teori itu, bukan berdasarkan gerak yang ada di dalam kalbunya. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Hari ini banyak orang yang halu, atau banyak orang yang ngaku-ngaku pergerakannya pergerakan Al-Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi itu orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku, karena dia dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Dawud nulis satu bab khusus mengenai Kitabul Mahdi, bab mengenai Al-Imam Al-Mahdi. Nah, ini saya bacakan beberapa hadisnya. Ana Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Seandainya dia tidak tersisa lagi di bumi ini, di dunia ini, kecuali satu hari saja, la tawwalallahu dzalika al-yawm. Sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut. Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti, sampai Allah mengutus pada hari tersebut rajulan minni, seseorang laki-laki, minni, dariku. Dalam riwayat ini ditambahkan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Apa arti ahlu bait?
keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait itu yang inti. Jadi ada Ahlul Bait secara umum, istri-istri Nabi, begitu juga Bani Hashim. Tapi ada Ahlul Bait yang khas, anak-anak Rasulullah, mantu-mantunya, dan cucu-cucunya. Maka dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah Utsman, Ali. Terkhusus untuk Sayyidina Ali karena dari beliaulah bersambung nanti zuriat Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Ya, ini kekhususan bahwa Nabi tidak punya anak laki-laki, maka anaknya dari jalur perempuan. Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein, dan Nabi SAW sangat mencintai mereka. Jadi Ahlul Bait yang khas disebut Nabi, siapa? Khadijah, Fatimah, Hasan Hussein, dan Ali. Ini yang disebut Ahlul Bait. Kezuriat Sayyidina Hasan dan Hussein, mereka lah yang disebut dengan zuriyah, keturunan Ahlul Bait. Jadi secara harfiah. Oleh karena itu, di akhir zaman yang tidak percaya dengan zuriat Nabi, bahwa masih ada zuriat Rasulullah SAW, dipastikan mereka adalah musuh-musuh daripada Al-Imam Al-Mahdi. Berarti mereka masuk kelompok yang disebut Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Lalu disebutkan di sini ciri-cirinya. Yuwati ismi. Yuwati bahasa Arabnya muwata'ah. Muwata'ah berarti muwafaqah, munasabah. Sama namanya dan namaku. Ini secara harfiah. Tapi kembali kepada bahasa Arab, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Ya, tapi di riwayat lain tanpa kalimat abi. Ini yang paling sahih. Isimnya sama dengan isimku. Dalam banyak kajian saya sudah menjelaskan bahwa isim yang kita terjemahkan nama ternyata kurang tepat. Karena kalau sekedar nama, sudah banyak zuriat Nabi bernama Muhammad, benar, atau Ahmad, atau Mahmud, dan nama ayahnya Abdullah, sudah banyak. Ternyata maksud daripada isimnya berkesesuaian dengan isimku. Itu maksudnya adalah isim dalam pemaknaan yang lebih luas. Ya. Apa arti ism? Al-ismu al-alamu wal-sumu. Jadi ism itu maknanya tanda-tanda. Dan yang kedua, as-sumu, ketinggian ilmu. Jadi apapun tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka akan ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Nah sekarang nih Mahdi palsu lagi nyocok-nyocokin tanda-tanda dia. Ya. Tapi mereka salah paham, dikira itu tanda-tanda fisik. Ya, karena di hadis berikutnya disebutkan Al-Mahdi itu minni, dari keturunanku. Ya, dalam hadis Abu Daud nomor 4285, ajlal jabhah, jidatnya lebar. Yang jidatnya lebar mulai GR nih ya. Jidatnya sempit. Wah, kayaknya bukan saya nih. Ada orang datang jidatnya lebar ke saya.
mau ngaku dia Imam Mahdi, tapi langsung kita bilang jidat lebar kayak kamu mau ngaku Mahdi. Ya, ngaca dulu ya. Jidat lebar itu bukan berarti semua orang yang punya jidat lebar berarti ada bakat jadi Imam Mahdi, ya. Itu orang stres mungkin ya. Aqnal anf, hidungnya mancung sedikit agak bengkok, atau bengkoknya bagaimana. Tapi ini juga salah satu makna. Tapi ingat, ini itu setelah Imam Mahdi diislah, ada namanya islah. Jadi Imam Mahdi itu dalam hadis yuslihuhullahu fi lailah, akan Allah islah dia, perbaiki dia dalam satu malam. Berarti kalau sekarang Imam Mahdi ada, itu masih Allah tutup. Kalau dia diislah, islah itu diperbaiki, dicocokkan. Berarti sekarang belum terlihat cocok. Berarti sekarang belum matching lahir batinnya, sehingga orang bingung, ini masa ini Imam Mahdi. Tapi karena kajian-kajian akhir zaman ini berdasarkan cocoklogi yang parah, banyaklah orang-orang yang jidatnya lebar, hidungnya agak mancung dikit, terus GR. Sepertinya saya lah Al-Mahdi. Ditambah pandemi datang, tambah stres, ya. Dan tidak satu dua yang ngaku kepada saya bahwa dirinya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan pencirian fisik. Maka kembali kepada hadis yang tadi, ismuhu yuwati ismuhu ismi, isimnya tanda-tanda hakikat dirinya, bukan tanda fisik, bukan tanda fisik. Kalau tanda fisik banyak zuriat Rasulullah mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu apalagi artinya? As-sumum, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi, maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya, induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber, itu disebut ummi. Coba Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa? Desa apa kota tuh Mekah itu? Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayangin desa gitu ya, itu nggak ngerti sejarah. Nih kita kasih tahu, di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir di Hijaz, di mana pusat air? Di Mekah. Berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah, terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus
dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad SAW lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar, bukan kampung ya, bukan kampung. Itu Ummul Qura, disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota. Kota besar itu, di mana ada air. Nah, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab tempat sucinya di mana? Jadi Ka'bah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama air Zam-Zam, yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar, bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira. Kota besarnya nggak tahu nih kota yang mana ya. Apakah di negeri kita atau negeri yang lain? Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana, tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya, setelah Allah islah dirinya, baru terlihat. Hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah, itu nanti, Pak, ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika kecil, kolbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantung, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama, bukan mimpi. Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, ya, jalan di pohon ngucapin salam, bidangnya lebar. Itu pohon ngucapin salam enggak? Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih, masa pohon ngucapin salam. Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang nggak lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu? Gimana? Batu ngomong, kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah, ya, beberapa anak kecil tuh izinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar nggak jadi nabi kan? Wajar nggak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul SAW.
Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi, hampir tiap malam. Udah gak kaget, udah gak norak, kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus, ar-ru'ya as-salihah, itu adalah busyra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa, disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atha fihi rajulan minni min ahli baiti wa ismuhu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi? Lubang semut aja kena, Pak. Di awal-awal pandemi itu yang kena kan Depok, tapi ramenya sampai lubang semut. Sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok, yang rame orang Balikpapan, tutup semua. Benar nggak? Hebatnya berita, ya, hebatnya orang bikin berita. Itu yang bikin ketawa-ketawa, Pak. Kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana? Kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Udah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, kayak pasar, tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dhalalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone, tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet, nggak mungkin Nabi ngomong begitu ya.
Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya? Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan? Zaman kita dulu masih kecil, waduh, masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, secapek-capeknya, sampai nowhere bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah, tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit, terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil. Gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak. Ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman. Ya, salah satu ciri Al-Mahdi nanti banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah nggak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini, jangan rebahan lah, ya. Sandaran boleh, rebahan jangan ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan. Tapi di rumah boleh ya. Ya di luar rumah kan aneh nggak lihat untuk mengaji kayak gimana. Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus. Berarti Al-Mahdi ini utusan juga, cuma bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah nggak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan mengamalkan tasbih doang ya. Kalau mengamalkan tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar nggak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi itu. Kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi,
Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki. Emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih. Apalagi ilmu hadis. Arabi cuma bilang mana dalilnya, itu nggak cukup. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kalbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kalbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung dibimbing oleh Allah. Dan nggak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin. Dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Ini nggak usah khawatir Pak. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa? Kita ini hidup terasa cepat karena Bapak Ibu sibuk. Nggak ngapa-ngapain, sibuk. Main handphone, ya, nonton. Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru. Sekarang guru-gurunya main handphone. Maka waktu sebentar sekali, sudah tak terasa, sudah 2 tahun kita hidup bersama pandemi. Bapak belum talak-talak juga dia ya, karena dia nggak mau ditalak dia. Benarnya 2 tahun. Tegangnya kok udah hilang. Kayaknya dulu kalau masuk masjid orang nggak pakai masker langsung dipelototin. Padahal yang kena orang Depok. Tutup musola nggak dulu? Dilarang tuh. Semua ketakutan Pak. Itu bukan pemerintahnya yang salah, bukan imam masjid yang salah. Emang sudah begitu masanya. Bukan hanya musola masjid, gereja ditutup, ya, wihara ditutup semua. Jadi jangan kita kemudian pakai otak konspirasi, abal-abalan. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya. Jangan pakai teori abal-abalan. Wah, ini tanda ingin menghancurkan umat Islam nih. Wah, mesti ditutup. Ya salam. Kristen juga tutup gerejanya. Yang waras kalau mikir, ya, mikir itu yang cerdas sekalian, yang kritis sekalian, benar sekalian. Ya. Jangan ngomong nanggung kalau kritis. Jangan mikir begitu ya. Semua Pak. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia. Ini kan Balikpapan ini punya, ada Pertamina, dulu ada Sevon, ya, ada Total, masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki dia. Itu ciri-ciri itu dah. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, beli nggak sekarang? Nggak juru juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan
Di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya, tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Kita tunggu Pak 2030, ya. Bapak mau nunggu nggak? Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Gimana Pak? Takut nggak? Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Oh, takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hadar. Bapak takut nggak sama Allah? Katanya takut sama Allah. Ya? Waktu pandemi, orang buka masker, batuk-batuk, takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hadar, hazrun, ya. Yang jomblo segera nikah lah. Yang amin dia mau kawin lagi Pak ya. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan yaqulu ikhtilafu inda mauti khalifah فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام. Nah ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya, paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok-cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya? Ya, Imam Mahdi nggak boleh cocok logi. Ya, ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari Ahlul Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini hadis masih banyak Pak, tapi sudah syuruk ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Menghormati zuriat Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan, Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib,
nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa. Cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, Pak, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid itu tentang kajian hadis Imam Mahdi. Ya, silakan diikutin. Ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja. Ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, ada yang baca doa kayaknya Jawa tuh ya. Sahih ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi? Satrio baja hitam. Satrio biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesias Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin 2 pertanyaan cukup ya. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Bagi jemaah yang bertanya, cukup 2 pertanyaan aja. Bagi jemaah yang bertanya, silakan berdiri langsung bertanya. Ini aja air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Amin ya. Terima kasih Buya bertanya. Yang pertama terkait tentang makna Al-Mahdi itu sendiri ya Buya. Jadi apa yang dimaknai dari gelar Al-Mahdi itu? Dan yang kedua, hadis Nabi SAW, "Man fil manam fasayarani fil yaqdah." Apa makna yaqdah itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, begini baru nanya nih, langsung nanya, nggak muter-muter ya. Ada yang nanya curhat dulu. Curcol namanya, curhat colongan. Ada juga yang numpang ceramah juga ada. Ya, syukuran, bagus pertanyaannya. Ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, dia akan bertemu aku dalam keadaan jaganya. Maksudnya apa itu? Mimpi ketemu Nabi pasti benar. Nah, kita kan belum ketemu Nabi. Ini belum ketemu Nabi. Ruh kita kan ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita pernah sama Nabi, Pak. Percaya nggak? Nggak ingat ya? Makanya antum pada diem semua ditanya percaya nggak? Nggak yakin, makanya nggak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bengong aja. Siangnya. Kita ini pernah bersama Rasulullah SAW, cuma mungkin lapisan kesekian. Kenapa ada orang terlahir sebagai Habib, Zuriat Sayyid,
Dulu dia di alam sana, sebelum alam sini, dia mencintai sosok Ahmad Nur Muhammad. Dia senang lihat, cinta, mahabbah, maka lahir dia jadi Habib. Lupa kan? Habib aja nggak ingat, Pak. Karena nggak semua Habib itu wali, nggak semua Sayyid itu wali. Wali Allah aja belum tentu ingat. Tapi wali Allah itu disebut sama Rasulullah SAW. Itu dia rindu kepada Rasulullah. Itu penciriannya. Kok bisa rindu, kan nggak pernah ketemu? Makanya Nabi mengatakan, di akhir zaman akan muncul saudara-saudaraku. Itu saudara di alam sebelumnya. Ya, Nabi menyebut kita ikhwani. Kalau benar nih ikhwani. Ikhwan artinya apa ikhwan? Saudara. Saudara kenal nggak sama saudaranya? Ya kenal. Masa nggak kenal ya? Apabila kesadaran itu muncul di alam bawah sadar bernama mimpi, maka suatu saat dia akan melihat dalam keadaan jaga. Dilihat orang, dia sedang jaga. Dilihat orang, dia cuma merem atau melihat ke satu arah. Tapi yang terlihat dalam dirinya, dia sedang bertemu Rasulullah SAW. Gak usah jauh-jauh ya. Bapak ini belajar silat aja, bukan silat lidah ya. Belajar silat. Itu bisa lihat gerakan yang gak kelihatan sama orang biasa. Benar gak? Orang bersilat. Belajar ilmu kebatinan bisa merasakan yang tidak terasa oleh orang biasa. Belajar tarekat zikir bisa merasakan getaran zikir yang tidak dirasakan orang biasa. Yang harusnya dirasakan kalau kita lagi tidak sadar. Tapi kalau dilatih, nanti akan terasa. Seharusnya lagi mimpi, sekarang terasanya lagi jaga. Saya mau tanya, Rasulullah itu sekarang dengan ruhnya atau dengan jasadnya? Ruhnya. Makanya dimaksud siapa yang melihatku dalam mimpi, nanti ruhnya akan melihatku dalam keadaan dia sedang jaga. Jaga yakzah itu artinya kesadaran ruhani tingkat tinggi. Nanti akan sampai kalau ada orang-orang yang sudah cinta Rasulullah SAW. Maka belajar, kita ini lagi belajar mencintai Rasulullah SAW. Kita bermaulid itu belajar cintai Nabi. Mereka katakan kepada orang anti maulid, kami sedang belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, enggak begitu caranya. Tapi dengan apa? Mereka buat pengajian. Kajian yang disebut kajian sunnah. Ya sama aja ya, kan kita juga menyebut sunnah. Cuma beda-beda istilah aja. Kok dia disebut sunnah, kita nggak disebut sunnah? Kan sama-sama baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat bukan Allah, itulah lebih kurang maknanya. Siapa yang mimpi ketemu aku, melihat di alam bawah sadarnya, berarti dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Orang ahli psikologi paham, mimpi itu adalah memori terdalam. Berarti pemahamannya sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Bapak ini kan lagi sadar nih. Ini lagi sadar namanya. Sadar itu otaknya cuma 10%, Pak. Tapi alam bawah sadar 45 tambah 45 90 sama 100 sama 10, berarti masih ada 90 lagi bagian otak kita yang bisa menyimpan memori tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terbawa mimpi, nunggu ketemu jaga. Ya, saya jamin. Tapi harus berguru biar tidak halu, ya? Biar nggak ngayal-ngayal. Biar nggak ngaku-ngaku baru ketemu Nabi udah ngerasa Mahdi aja, udah ngerasa wali, belum tentu. Orang kafir mimpi ketemu Nabi bisa tambah kafir, bisa tambah
kafir. Maka ketemu Rasulullah belum tentu tanda baik. Abu Lahab ketemu Nabi nggak? Bukan mimpi, jaga. Mukmin atau kafir? Kafir. Abu Jahal ketemu, mukmin atau kafir? Abdullah bin Ubay ketemu, munafik atau mukmin? Munafik. Jadi tidak semua orang semasa dengan zaman Rasul SAW itu benar, ya. Maka nggak usah berkata ngomong gini, coba kalau saya hidup di zaman sahabat, coba kalau saya hidup di zaman Nabi, saya yakin bapak ibu stres, kan nggak bisa punya handphone, nggak bisa main Facebook, nggak bisa YouTuber, nggak bisa ngaji lagi rebahan, nggak bisa makan. Dulu susah pak bener makan. Dulu bentar-bentar kawin, bentar-bentar perang. Ada orang mau menyentuh istrinya malam ini, nggak jadi. Tiba-tiba ada seruan perang, nggak jadi sentuh istrinya. Ada yang sudah menyentuh istrinya belum sempat mandi, langsung ada pengumuman perang langsung. Sekarang cuma perang mulut doang sama bini ya. Perang mulut sama tetangga ya, salah. Kurang kerjaan ya. Terakhir, ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan dipilih, tuh di belakang ada perempuan. Nah. Boleh. Yang di belakang perempuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tuan Guru ya, semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya bertanya di luar tema. Silakan. Pertama, apa tujuan Allah mengadakan kita di alam kenyataan ini? Yang kedua, tadi malam saya mendengar Tuan Guru menyampaikan sifat 20. Saya pernah mendengar sifat 13. Tolong dijelaskan Tuan Guru pada diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Allah buat kita di alam nyata? Alam itu dibagi, Pak. Ini namanya alamul mulk, alam nyata. Di samping kita ada alam lain, namanya alam malakut, alam malaikat. Di atasnya lagi ada satu alam namanya Jabarut, alam kerajaan ma'rifat, para nabi, para wali. Jadi lebih tinggi nabi wali daripada malaikat secara alam. Lalu apa tujuan Allah jadikan kita di alam mulk, bukan di alam malakut? Manusia itu dipilih oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertujuan menjadikan kita sebagai pentadbir alam yang mengurusi alam semesta, terutama bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalimat di dalam surah Al-Baqarah. Sungguh aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti yang tadinya sudah ada mengurus bumi, sekarang digantikan oleh manusia. Berarti sebelum manusia sudah ada makhluk lain. Ternyata dulu jin, disebut Banul Jan, keturunan Jan, itu sudah pernah mengurus bumi. Tapi dasar mereka tercipta dari api, kerjanya bakar orang mulu, tengkar mulu. Terjadilah perperangan di setiap tempat, bunuh-membunuh. Mereka dulu masih tubuh fisik. Ini kalau tidak ada Nabi Syith, kita sama jin bisa gambar-gambaran, Pak. Ini rumah gua, ini rumah lu, rumah aneh, rumah ente gitu. Ya. Ada yang lihat nggak? Enggak ya? Nggak lihat kan? Maka kalau ada sekarang orang bilang saya ngelihat jin, itu bohong. Yang dia lihat cuma energi-energi, ya, energi. Kemudian dibayangkan pakai pikiran dia, muncullah sosok.
Kenapa? Karena Nabi Syith dengan asma-asma huruf-huruf rahasia dari Allah, dia mengunci alam semesta. Ya, Nabi Syith ini seorang nabi, keturunan Nabi Adam, lahir setelah Nabi Adam 400 tahun di muka bumi. 400 tahun baru lahir tuh anak namanya Nabi Syith. Ini ibu-ibu umur berapa? Ada yang 400 tahun? 400 tahun di bumi, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa punya anak namanya Syith. Dia punya misi berputar di alam semesta untuk menutupi antara alam jasad manusia dengan alam jin. Kalau enggak, kita ini kaget-kaget, ada melihat jin di genteng, ya kan? Lagi naik motor kayak mau ketabrak, minum-minum, udah nggak enak bener. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup itu. Kalau Allah sudah tutup, jangan minta dibuka. Pembukaan mata batin, ya salah. Itu bukan mata batin, ya. Itu pembukaan alam yang merepotkan, Pak. Sempit kalau alam ini kalau kelihatan begitu. Bapak tahu nggak? Kalau di rumah kita, di rumah yang muslim, itu jin muslim itu ada di genteng-genteng itu, di atap-atap itu, di dapur-dapur itu, ya. Kalau yang agak jorok dikit di WC, coba tiap kali masuk WC ada dia, kan repot, Pak. Nggak jadi, malu kita kan, repot, benar-benar repot. Jadi tujuan Allah sebenarnya tidak perlu punya tujuan, tapi Allah bermaksud untuk mengajari kita. Jadi Allah mencipta berbuat tanpa perlu tujuan, karena tujuan itu hanya untuk yang tidak sempurna. Allah sudah sempurna, maha sempurna, maka dia mencipta suka-suka. Jadi tujuan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mengurus bumi ini, kita diuji manakah yang terbaik karyanya. Nablu itu artinya bala artinya ujian. Kita semua lagi diuji. Dikasih pandemi, sabar gak? Dikasih duit, syukur gak? Dikasih sehat, maukah beramal? Dikasih sakit, apakah dia kemudian muhasabah, ya? Malam tadi saya mau menyebut sifat 20. Apa bedanya dengan sifat 13? Ya sama. Sifat 20 itu dibagi sifat nafsiyah, yaitu wajibul wujud, al-wujud, lalu salbiyah, lalu ada ma'ani. Nah, digabung semuanya jadi 13. Ma'ani ada 7, ya, sama basar sampai akhir kalam. Itu sifat ma'ani. Jika Allah berkalam, maka sifatnya kalam, namanya mutakallim. Allah mendengar dengan samanya, dengan sifat samanya. Saat Allah mendengar, namanya samia, kaunuhu samia. Jadi itu cuma pelengkap penjelas daripada rukun sifat 13, ya. Itu sama, jadi tidak jauh berbeda. Dan uniknya, Imam Tahawi di Mesir, Imam Ash'ari di Baghdad, Imam Maturidi di Samarkand, ajaran mereka sama. Cuma waktu itu istilah 13-20 belum dipakai, tapi mereka sama-sama menyebutkan jumlah nama sifat yang sama. Ya, inilah kita beruntungnya jika kita berakidah dengan akidah ahlus sunnah. Begitu Bu ya, semoga bermanfaat. Setelah ini kami ada jalan lagi, mohon izin kita tidak usah. Bab az-zikir ini lumayan panjang karena ini menjadi ruknut thariq, rukunnya thariqah wusul ilallah. Untuk merasakan hadir kepada Allah, inilah rukunnya.
Rukun itu bahasa Arab artinya tiang. Nggak ada tiang ini nggak berdiri. Ya. Sebenarnya apa arti daripada zikir? Az-zikru ada beberapa makna. Namun di sini beliau memulai daripada faedah zikir. Az-zikru yusmirul maqamat kullaha minal yaqazah ila tauhid. Jadi zikir itu menghantarkan orang dari kesadaran batin, kita sadar nih, kita baca, ila tauhid, kepada tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthmirul ma'arif wal ahwal, bisa membuahkan ma'rifat dan ahwal. Sebelum masuk ke bagian-bagian intinya, mari kita baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah Sayyiduz Zakirin, pemimpin ahli zikir, dan kita kirimkan, kita bacakan untuk qalbu kita, dan begitu juga pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan 1 atau 2 zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah, ada yang subhanadzil izzati wal jabarut, ada yang zikirnya cuma Allahu Akbar, ada zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat dan gak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini, makannya bisa berkurang. Tidurnya bisa berkurang. Karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah, itu namanya ahwal malakiyah. Ahwal malaikat.
Tapi ini nggak boleh lama-lama, bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar. Mesti dikembalikan kepada basyariah. Manusia butuh makan. Manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu nggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Ya. Kata zikir artinya ada dua. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah. Ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak. Ya, jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu sholat Jumat, Al-Quran, majelis ilmu. Tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah, ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15, ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah. Ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting nggak zikir? Lebih penting dari umroh, ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustadz umroh, tapi sedikit ustadz zikir? Benar. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh, tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak? Karena kalau zikir doang fulusnya tipis, kata dia. Kalau umroh fulusnya banyak. Siapa bilang, ya? Itu nggak ngerti dia. Dia nggak faham ayat waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir apa aja jadi besar. Ya. Cuma masalahnya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat? Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri tanda-tanda Allah lagi sebut kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Al Imran 191, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir 1000 itu banyak bukan? Maka dia masuk ke zikran katsira. 10.000 termasuk banyak, 70.000 banyak, berarti masuk ke situ.
Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi, tapi menerjemahkan makna zikran katsira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore, udah nyalain orang zikir 1000. Ya. Nggak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur. Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib nggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah SWT, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajah tu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah. Enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita nggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya, pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut, debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu, Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi sholat. Dia lagi sholat, dia baca Raihal Yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi sholat, ada orang bersin, terus kita bilang Yarhamukallah. Gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan nggak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin. Lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat, bentak sahabat. Gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku, beliaulah guru terbaik, guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itulah tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin.
itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya. Wah, di mazhab gua nih nggak ada nih. Nggak angkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat. Berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah. Belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu pengen berdebat. Ya. Kalau udah sholat, nggak ada debat. Nggak ada pengajian. Ya, ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da sholat, zikir ghuduwan wa ashiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawaz zikr bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, sering junub gak antum? Kayak kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya. Makanya ketika masuk sholat, kita masih membawa junubul ghafalat.
junub lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah nggak masuk masjid? Berani nggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat, tapi tidak keluar dari junub lalai. Gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita. Padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, "Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibuka akan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak, kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustadz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih, berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan. Mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat
meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf. Karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama. Nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat. Wah, kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya Rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim. Pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu abdi. Apa yang dibaca oleh hambaku, wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, ya Allah. Bertahmid, ya Allah. Bertakbir, ya Allah. Bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni? Apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak, ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh gak mau kerja lagi. Mungkin gak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya. Maka disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Di hadis Imam Tabarani, Abu Darda mengabarkan perihal hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat, Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia, wajahnya bercahaya. Fi wujuhim nur. Lalu ditaruh mereka di atas minbar-minbar yang terbuat dari lu'lu'. Yaghbituhumun nas laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah nabi, mereka bukanlah syuhada. Faja a'rabiyun ala raqbatayhi faqala ya Rasulullah hilhum lana na'rifhum. Lalu datang Arab Badui berani najah, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ceritakan kepada kami. Dijawab oleh Nabi, mereka itu dua karakternya. Satu, al-mutahabbuna fillah. Mereka saling mencintai dalam rahmat Allah. Dan yang kedua, yajtami'una ala dzikrillah. Mereka banyak bi biladin syatta, di banyak negeri, kemanapun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang begini nih. Nanti Nabi aja bingung. Wah, kok ada makhluk begini ya? Bercahaya. Ini hadisnya sangat banyak. Kita pendek aja ya. Ini kalau antum zikir, kumpul ya. Jadi dalil zikir berjamaah itu banyak. Gak usah dihiraukan orang yang bilang itu bid'ah. Dia gak ngerti hadis. Katanya ikut sunnah tapi gak baca sunnah. Karena memang sunnah yang diikuti cuma beberapa doang. Cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Ya, penjelasannya dia gak belajar. Hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajha. Nah, ini coba lihat lafaznya. Ma min qaumin ijtama'u. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul, berjamaah. Berarti ini zikir jamaah bukan? Ya. Yazkuruna Allah, mereka pakai lafaz jamaah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menginginkan kecuali ridhonya. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada yang berseru dari langit, kumu maghfuran lakum. Ketika selesai berzikir, apa kata mereka? Ya sudah, kalian berdirilah, selesaikanlah, Allah mengampuni kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sekarang semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kan nggak dengar Pak ya. Jadi antum di sini ngorok itu dapat pahala Pak. Itu dapat zikrullah itu ya. Apalagi bangun. Tapi jangan tidur Pak ya. Karena bilang begitu malah tidur lagi. Sayyidina Ibn Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi saya lihat Pak ya. Lagi taklim sholat syuruk. Itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umrah, tamah, kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100 rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja, ya. Antum dengerin satu hadis itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat, ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit, mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk, ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan sholat itu ada batasnya. Tapi kalau zikir nggak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan, tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Nggak ada batasnya. Disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja. Duduk, berdiri, tidur, benar nggak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal ya berbaring nih, ya di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191 itu kan menyebutkan mereka, kalau dia An-Nisa perintah ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma itu mah zikir cuma sebentar doang, cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita.
Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya? Lucu juga ya, padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat salasah. Qiyaman, wa qu'udan, wa ittija'an. Lucu juga ya, udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang. Bahwa ternyata kita ini gak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain, Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk. Berarti harusnya zikir ya. Zikirnya kita pagi ini zikir ngaji. Dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kolbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dengan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kolbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kolbu dan berzikir dengan lisan, ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talkinkan semuanya, Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada, Pak, sekarang belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya. Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung nggak nyaman rasanya. Itu terasa, Pak, bagi saya. Agak sensitif dikit, ya. Jadi adanya orang ngerasa, kunut, itu langsung nggak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending nggak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya. Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir. Apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbu. Yang mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada 2 mazhab sahabat, mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin-pikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah ma'rifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan,
La ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah. Itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah. Tapi dia memakai jaketnya wali. Yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti untuk kesaktian, untuk pelet, pelaris, bermahar itu, mahal itu maharnya. Ya, orang-orang begini itu pakai waju wali, tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya, orang akan mengira dia kekasih Allah, padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, ya. Mereka sedang menipu Allah. Hati-hati sama orang-orang begini. Ya. Oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketuker. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali. Ciri-ciri orang benar perjalanan ruhaninya, alamatu sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah. Ciri-ciri orang benar jalan ruhaninya, dia mulai dengan belajar zikir kepada ahlinya. Dan diakhiri dengan zikir pada penutupnya. Cuma beda, orang kalau belajar zikir dari awal, biasanya di awal-awal rajin. Kalau orang sudah sampai, ini contoh, guru silat sama yang baru belajar silat beda nggak? Kalau baru belajar silat, siapa aja mau diajak tarung, bener. Kalau guru silat, nggak perlu, dia diem aja. Main di nafas aja dia. Ngelihat langkah orang udah tahu dia nih jawara apa enggak, ya enggak? Tapi kalau yang baru belajar silat gimana? Semua orang mau ditantangin sama dia, ya. Sama lah begitu. Latihannya banyak. Kalau guru silat kan nggak perlu banyak latihan, karena gerakan itu sudah di dalam dirinya. Maka kalau ingin wusul kepada Allah, jangan mengikuti ahwal makomatnya guru, tapi ikuti cara guru supaya bisa menjadi guru. Gimana cara beliau dulu? Beliau pasti dulu rajin berzikir. Ya, ini maksud kalam beliau. Dan beliau mengatakan, Imam Kusyairi, az-zikru ruknun qawiyyun fit thariq. Ini yang saya sebutkan di depan. Zikir itu adalah rukun besar, rukun yang kuat, yang membuat orang bisa bertahan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang unik. Kenal Ibnu Qayyim nggak? Siapa Ibnu Qayyim? Imamnya Wahabi, imamnya Salafi. Ternyata dia di akhir hayatnya berbicara tentang tasawuf. Dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, ya, halaman 52, di beberapa cetakan beda halaman, kata beliau, wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairuhuma wajilauhu bidzikr. Besi bisa karatan nggak? Bisa. Besi itu dulu, atau kaca, itu bisa karatan. Sama, kolbu itu kan mirip, seperti itu.
dia bisa karatan. Pembersihnya cuma zikrullah. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong. Maka Ibnu Qayyim ini menganjurkan zikir dan istighfar, zikir dan istighfar. Dan dia mengajarkan di bagian lain di kitab Awal Balbil Sayyib, agar seseorang mempelajari zikir kepada gurunya, kepada ahlinya. Dan dia di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Itu kalau teman-teman Salafi tahu, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, apakah dia akan membid'ahkan imamnya? Saya nggak ngerti ntar. Ibnu Qayyim, begitu juga murid-murid Ibnu Taimiyah meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Taimiyah habis sholat subuh, beliau duduk membaca zikirnya, wiridnya sampai tengah hari. Kira-kira gimana Pak? Bid'ah nggak tuh? Ya, kita zikir bentar aja disebut bid'ah. Ya, ini dia zikir dari ba'da subuh sampai siang hari. Di kitab Manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beberapa zikir Ibnu Taimiyah adalah baca Al-Fatihah 40 kali. Gimana tuh? Dia wiridan, torikotnya torikot Al-Fatihah tuh. Fatihah diulang tardidul Fatihah 40 marrah. Dan 40 kali dibaca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dibaca lagi. Yang kita sebut apa namanya? Wiridan. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, wahai Tuan Guru, Syekh Islam, apa gerangan yang terjadi pada engkau? Kok zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah ghazai, kuti wa ghazai, adalah makanan ruhku. Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Jika aku kurang memberikan makannya, maka jiwaku menjadi lemah. Begitu Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Coba antum zikir bentar aja tasbih 500 kali putar, langsung diejekin sama mereka ya. Ini terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi orang begini itu sudah ada dari dulu. Jadi imam kebetulan. Kebetulan jadi imam. Abu Yazid duduk di pojok situ zikir. Orang udah mau pulang, dia masih zikir di situ. Apa kata Pak Imam? Bayazid, ente masih zikir aja, makan apa ente pagi ini? Langsung dia lihat imamnya. Imam saya kok gak percaya Allah Maha memberi rezeki. Maka beliau langsung berdiri dan mengatakan, U'idu salati, aku harus mengulang salatku. Kenapa? Salat subuhku tadi dipimpin oleh orang yang tidak meyakini Allah SWT memberi rezeki. Gawat Pak ya, kalau bab hakikat. Kayaknya kalau begitu banyak salat yang diulang deh. Makanya mazhab hakikat itu nggak boleh dikembangkan, cukup dipakai sendiri-sendiri. Berat ya? Jadi mau murid, mau guru, mau mursyid, mau salik, dia harus punya zikir. Cuma kalau murid, zikirnya kayaknya ngoyo, tahu ngoyo ya? Kayaknya berusaha gitu ya. Dan harus begitu. Ngos-ngosan seperti kita baru latihan lari, kita ngos-ngosan. Tapi kalau orang sudah biasa lari gimana? Biasa aja, dia santai aja. Makanya mursyid itu zikirnya santai karena sudah di nafasnya. Kalau kita zikirnya baru di lidah. Makanya agak belepotan. Ya. Zikirnya masuk ngitung. Ya. Kalau mereka zikirnya bukan lagi menghitung, tapi mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi waktu 3,
berdiri, duduk. Kalau sudah masuk ke makom zakirin, waktu itu disebut hin. Apa arti hin? Saat, detik per detik. Maka bagi ahli zikir, satu nafas naik, satu nafas turun, itulah disebut hin. Itu yang disebut sa'ah, waktu. Allah menyebut dirinya sang waktu, ad-dahr. Maka jika kita ingat Allah dalam nafas, kita sedang terhubung kepada sang waktu. Itulah zikir paling cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan nafas. Ya.